Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang jaminan halal untuk UMKM. Apa sih itu jaminan halal? Jaminan halal merupakan sistem yang menjamin bahwa produk yang dihasilkan suatu pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah ataupun UMKM, telah memenuhi standar kehalalan dengan sesuai syariat Islam. Sertifikasi halal ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, dan juga Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai pihak yang menetapkan fatwa kehalalan produk. Bagi UMKM, jaminan halal bukan hanya kewajiban hukum saja, tapi juga sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk, baik dalam negeri maupun internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum jaminan halal. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan halal produk halal. Yang ketiga, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sini saya akan menjelaskan juga tentang tujuan jaminan halal untuk UMKM. Yang pertama itu memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dari produk yang tidak halal. Yang kedua, menjamin bahwa produk yang beredar di pasar telah memenuhi standar halal. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk UMKM melalui sistem produksi yang bersih dan aman. Yang keempat, memberdayakan pelaku UMKM dalam memenuhi regulasi halal nasional dan global. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang manfaat jaminan halal bagi UMKM juga. Yang pertama itu untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama bagi konsumen yang muslim. Yang kedua, membuka peluang ekspor ke negara-negara mayoritas muslim. Yang ketiga, mendorong citra merek dan reputasi produk di mata publik. Yang keempat, untuk memenuhi kewajiban hukum bagi pelaku UMKM. Hai Sobat Halal, kalian tahu nggak? Mulai tahun 2025 ini pemerintah Indonesia sudah mewajibkan berbagai produk memiliki sertifikasi halal sebelum dipasarkan. Aturan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Tujuannya supaya konsumen muslim merasa aman, nyaman, tentram, dan tenang saat menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk karena sudah jelas kehalalannya. Apa saja sih produk halal yang ada di Indonesia itu? Pertama, tentu saja ada makanan dan minuman seperti mie instan, keripik, sosis, nugget, dan minuman dalam kemasan. Lalu ada bahan tambahan pangan seperti gelatin, perisa, dan pewarna makanan juga loh. Nah, selain itu juga ada produk kosmetik dan perawatan diri seperti lipstick, sabun, lotion, dan skincare yang sering kita gunakan. Itu juga harus memiliki wajib halal karena sangat bersentuhan langsung dengan kulit kita. Jangan lupa obat tradisional dan suplemen seperti jamu, kapsul, herbal juga masuk ke dalam kategori wajib. Bahkan produk rumah tangga seperti sabun cuci piring, deterjen, hingga barang dari kulit hewan seperti sepatu ataupun dompet juga harus disertifikasi halal. Jadi mulai sekarang yuk kita lebih cermat dalam membeli produk-produk dan cek logo kehalalan dari BPJPH. Dan buat kamu para pelaku usaha, pastikan produkmu sudah memiliki sertifikasi halal sebelum terlambat ya. Proses sertifikasi halal skema reguler disediakan bagi pelaku usaha yang memiliki produk wajib bersertifikat halal yang masih perlu diuji atau diperiksa kehalalannya. Dalam skema ini diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam lembaga pemeriksa halal atau LPH yang memiliki laboratorium di dalamnya. Untuk mendapatkan sertifikat halal, para pelaku usaha bisa mendaftar ke BPJPH secara online. Nanti produk akan diperiksa oleh LPH yang dipilih. Kemudian hasilnya akan disidangkan untuk mendapatkan ketetapan fatwa halal dari Komisi Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan
ketetapan itu, BPJPH secara otomatis akan menerbitkan sertifikat halal secara elektronik yang kemudian dapat diunduh atau download oleh pelaku usaha. Kamu pelaku UMKM, dengerin baik-baik ya. Sekarang kamu bisa loh dapetin sertifikat halal secara gratis lewat skema self-declare. Tanpa audit ribet dan tanpa bayar sepeser pun. Cukup nyatakan sendiri kalau produk kamu itu halal, bahan-bahannya aman, dan proses produksinya sesuai syariat. Caranya gampang banget loh. Yang pertama, daftar di website ptsp.halal.go.id. Yang kedua, pilih jenis sertifikasi halal self-declare. Yang ketiga, isi data usaha dan data produk kamu. Yang keempat, unggah dokumen bahan, proses, dan kemasan produk. Yang kelima, pilih pendamping proses produk halal atau PPH yang terdaftar. Keenam, tunggu PPH melakukan verifikasi. Kalau semuanya oke, data kamu langsung diajukan ke BPJPH. Terakhir, sertifikat halal resmi akan terbit dan bisa langsung kamu download. Gratis, tanpa perlu bayar. Ini peluang emas bagi UMKM. Ayo daftar sekarang biar konsumen makin percaya dan produk kamu makin laris. Yaitu syarat-syarat sertifikasi halal untuk UMKM. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh UMKM sebelum mengajukan sertifikasi halal. Yang pertama yaitu produk termasuk produk wajib halal. Produk wajib halal diantaranya yaitu makanan dan minuman, obat, kosmetik, dan barang gunaan seperti sabun, pasta gigi, deterjen, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu bahan baku halal. Semua bahan yang digunakan harus jelas asal-usulnya dan bebas dari bahan haram atau najis. Yang ketiga yaitu tidak mengandung alkohol atau babi. Produk tidak boleh mengandung unsur yang dilarang dalam Islam seperti alkohol atau babi. Yang keempat yaitu proses produksi halal. Proses produksi tidak boleh terkontaminasi dengan bahan haram atau najis dan harus terpisah dari produk non-halal. Yang kelima yaitu memiliki tempat produksi sendiri. UMKM harus memiliki lokasi produksi yang terpisah dan tetap, meskipun sederhana. Yang keenam atau yang terakhir yaitu memiliki NIB dan berizin. Bagi para pelaku UMKM harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha dan izin usaha dari OSS atau Online Single Submission. Hal-hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan sertifikasi halal. Oke, sekarang kita akan membahas tentang cara pemeliharaan dan perpanjangan sertifikat halal. Adapun pemeliharaan ini dilakukan agar perusahaan atau pemilik jasa atau pemilik produk ini tetap memenuhi ketentuan sistem jaminan produk halal selama masa berlaku sertifikat. Adapun masa berlaku sertifikat halal ini yaitu 4 tahun. Ada 4 langkah-langkah untuk pemeliharaan sertifikat halal tersebut. Yang pertama adalah implementasi sistem jaminan produk halal atau SJPH. Pelaku usaha wajib menerapkan SJPH secara konsisten, yaitu meliputi kebijakan halal, tim halal, pelatihan, bahan baku halal, alur proses halal, dan lain sebagainya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat ini tentunya kita harus menjalani atau mengimplementasikan sistem jaminan produk halal yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah audit internal berkala, yang mana perusahaan harus melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi pelaksanaan SJPH. Yang ketiga yaitu pelaporan berkala kepada BPJPH atau LPH. Laporan berkala harus disampaikan biasanya setiap 6 atau 12 bulan tergantung ketentuan. Jadi tidak serta-merta ketika kita sudah mendapatkan sertifikat halal berarti kita sudah semena-mena ya. Kita harus tetap melakukan pelaporan apakah kebijakan atau sistem jaminan yang sudah ditentukan itu dilaksanakan atau tidak. Bagian ketiga ini juga merupakan bagian evaluasi untuk sertifikat tersebut. Kemudian yang terakhir adalah pembaruan data jika ada perubahan. Jika terjadi perubahan bahan baku, supplier, atau proses produksi, pelaku usaha wajib melaporkannya kepada BPJPH.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah perpanjangan sertifikat halal, yang mana tadi di awal video sudah disinggung bahwa sertifikat halal ini berlaku selama 4 tahun. Nah, untuk perpanjangannya paling lambat adalah 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat tersebut. Untuk langkah-langkah perpanjangannya sendiri juga ada 4. Yang pertama yaitu tentunya pengajuan permohonan perpanjangan, yang mana dilakukan oleh pelaku usaha melalui sistem informasi halal yaitu SiHalal, BPJPH atau secara manual sesuai petunjuk BPJPH. Jadi bisa online maupun offline. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan dan audit oleh LPH. Jadi misalkan kalau pengajuan permohonannya itu sudah diterima, dilanjutkan dengan pemeriksaan. Dan yang ketiga adalah sidang fatwa MUI jika diperlukan. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang signifikan seperti yang tadi saya jelaskan, entah itu bahan produk, supplier, terus cara produksi, nah fatwa halal bisa diperlukan ulang oleh MUI. Jadi seakan-akan itu tuh pengajuan dari awal kalau misalnya perubahan itu sangat signifikan atau sangat banyak perubahan gitu. Kemudian yang terakhir tentunya adalah kalau misalnya 3 syarat atau 3 langkah tadi sudah terpenuhi, maka penerbitan sertifikat halal yang baru yang berlaku lagi selama 4 tahun dan pemeliharaannya sama dengan di awal video. Ada catatan pentingnya loh teman-teman. Yang pertama adalah tidak ada masa tenggang. Jika perpanjangan tidak dilakukan tepat waktu, maka sertifikat halal akan kadaluarsa dan produk dianggap belum bersertifikat halal. Jadi harus mengajukan ulang dari awal kalau misalnya tidak dilakukan tepat waktu. Kemudian dokumen yang diperlukan untuk perpanjangan adalah sertifikat halal lama, laporan SJPH, bukti audit internal, daftar bahan dan pemasok terbaru, dan dokumen perubahan jika ada. Jadi untuk melakukan perpanjangan ini kita juga harus melakukan pemeliharaan. Kalau misalnya kita tidak ada data pemeliharaan, maka kita akan susah untuk membuat perpanjangan sertifikat halal tersebut. Selanjutnya yaitu beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam pemeliharaan dan perpanjangan sertifikasi halal. Nah, kendala ini terbagi menjadi 2 hal, yaitu yang pertama kendala internal dan yang kedua yaitu kendala eksternal. Kendala yang pertama yaitu kurangnya literasi mengenai produk halal. Banyak UMKM yang kurang memahami mengenai produk halal dan bagaimana cara untuk membuat sertifikasinya. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya yang meliputi keuangan maupun sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu keterampilan teknologi yang rendah. Banyak UMKM yang kurang memahami mengenai teknologi yang dapat digunakan untuk membuat sertifikasi halal. Selanjutnya yaitu kendala eksternal yang dihadapi UMKM dalam pembuatan sertifikasi halal. Yang pertama yaitu biaya sertifikasi yang mahal. Yang kedua, proses pembuatan sertifikasi yang rumit. Yang ketiga, keterbatasan akses ke fasilitas. Dan yang keempat yaitu kurangnya dukungan dari suatu lembaga.